Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aranye viharantanang santanang brahmacarinang ekabatang bunjamanang kenawarno pasidati atitang nanuso canti napacapanti nagadang pacupanne naya penti tenawano pasidati. Mereka yang berdiam jauh di dalam hutan, damai menjalankan hidup suci, makan hanya 1 kali sehari. Mengapakah kulit mereka begitu cerah? Mereka tidak menatapi masa lampau, juga tidak merindukan masa depan. Mereka memelihara diri dengan apa yang ada sekarang, karena itu kulit mereka begitu cerah. Para ibu bapak, saudara-saudari sedama, para upasaka upasika, semangat pagi, namo buddhaya. Semoga kita dalam keadaan yang sejahtera, Buddha Nubawena Sodihontu buat kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudari sedama, tidak terasa kita sudah menginjakan bulan kemerdekaan, di mana pada saat bulan Agustus tahun ini genap negara kita sudah berusia 80 tahun. Dan di usia negara kita yang ke-80 tahun ini sangat banyak sekali beragam fenomena dan permasalahan yang ada di dunia sosial saat ini. Maka dari itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mau berbagi pengetahuan yang saya analisa dari bulan Mei hingga bulan Juli, sehingga tema ini menjadikan sebagai pengetahuan dan sharing kepada ibu bapak dan saudara-saudari sedama. Mungkin banyak ada beberapa istilah yang nanti akan saya gunakan yang mungkin baru ibu dan bapak baca pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan istilah-istilah ini bisa mengingat untuk ibu dan bapak punya anak, ibu dan bapak punya generasi selanjutnya. Yaitu saya mengambil sebuah tema membahas pokok permasalahan tentang gangguan mental burnout dan brain rot. Ya. Siapa ibu dan bapak yang baru membaca pada pagi hari ini atau mendengar tentang dua istilah ini? Semuanya? Berarti ibu dan bapak kalah sama saya ya. Ya. Istilah tentang brain rot dan burnout ini menjadikan sebagai permasalahan hidup, khususnya buat para kaula muda, yang dimana dalam kondisi negara Indonesia yang saat ini semuanya serba dipajaki, ya. Maka dalam hal ini saya mau mengangkat tema ini di era digitalisasi saat ini, sehingga ibu dan bapak bisa memahami
Saat ini kita sangat-sangat memudahkan untuk menggunakan beragam media sosial. Dari menggunakan YouTube, kemudian yang pendeknya namanya short, ya. Kemudian ada media Instagram, ada Reels dari Instagram, atau TikTok, ya. Atau kalau buat generasi baby boomers sampai generasi X itu biasanya masih menggunakan Facebook, ya. Kalau generasi saya, generasi milenial sudah menggunakannya Instagram dan TikTok, ya. Makanya ini yang menjadikan sebagai bentuk-bentuk pengetahuan yang mau saya angkat pada kesempatan pagi hari ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara Isdama, dalam kondisi penurunan kualitas mental manusia di zaman sekarang, terbukti dengan adanya beragam yang namanya sebuah konten-konten yang bersifat receh. Ya, ibaratnya koin recehan, ya. Konten-konten zaman sekarang itu bisa dilihat beragam yang namanya antara konten yang bermanfaat ataupun konten yang hanya membosankan, atau konten yang mau pansos. Konten-konten yang memangnya biasanya dibuat oleh para kaula muda hanya untuk gaya hidup hedon. Ya, biasanya zaman sekarang ini gaya hidup hedon atau gaya hidup pamer itu yang memang menjadikan sebagai kaula muda menyenangi. Apalagi adanya pameran gias, ya, yang membuat para kaula muda semakin mengupgrade info-info tentang otomotif. Dan biasanya ini sangat-sangat menarik buat para kaula muda, apalagi para bapak-bapaknya yang memangnya mencari, wah, adanya upgrade dari otomotif mobil tipe terbaik, sehingga bapak-bapaknya ini datang ke Gias. Bapak-bapaknya sudah datang ke Gias, ya. Jadi kita bisa melihat dari YouTube, dari Instagram, beragam yang namanya berita-berita yang bermanfaat ataupun yang tidak. Dan juga dalam hal ini, fenomena yang menjadi sorotan ini menjadikan sebagai bentuk pengaruh dari kesehatan mental manusia, ya. Kalau ibu dan bapak ketika kemarin mengikuti berita, ada beberapa berita yang sangat-sangat kriminalitas, hanya karena seorang diplomat ini dikatakan dia dibunuh, ya, dia dikatakan mati tanpa wajar saat sedang di kolam renang. Itu juga salah satu berita yang menghebohkan dunia media sosial. Sehingga dalam hal ini istilah burnout, ya, burnout ini ternyata menjadikan sebagai sebuah gejala-gejala, bukan gejala-gejala penuaan dini, tetapi gejala-gejala dari yang namanya kelelahan mental. Ya, bayangkan saja zaman sekarang ada ketika promo 88 nanti, misalkan banyak sekali para afiliator itu mereka kerjanya bukan 1 kali 24 jam, tapi 3 kali 24 jam. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Karena zaman sekarang ini lapangan pekerjaan sangat-sangat susah. Makanya dikatakan dalam hal ini, ketika burnout dan brain rot ini menjadikan sebagai kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental para manusia di kehidupan kita saat ini, bagaimanakah cara kita untuk bisa mengatasinya? Sehingga dari sebuah organisasi besar dunia atau WHO yang dikatakan sebagai World Health Organization ini menjadikan sebagai berita bahwa sampai Kementerian Agama pun menghimbau untuk setiap para umatnya jangan sampai adanya terkena sindrom akibat stres dan depresi. Ya, ketika seseorang misalkan di tempat kerja sedang bekerja karena akibatnya kelelahan mental atau habis dikatakan di sini dikatakan adalah kurang bisa mengelola pekerjaannya, maka dia akan adanya kelelahan yang sangat ekstrim. Kalau kelelahan yang sangat ekstrim bukan hanya mata saja yang rusak, tapi juga otak menjadi cepat lelah. Sehingga ada beragam yang namanya penyakit-penyakit akibat kelelahan mental. Ya, yang salah satunya adalah penyakit tumor otak, ya. Jadi di mana salah satu kondisi di Indonesia saat ini bahwa pada tahun 2024 ada kenaikan sejumlah 70% dari tanda-tanda setiap orang, terutama yang berusia milenial.
Ya, seperti Bante misalkan berusia antara 25 sampai 35 tahun. Kalau Bante-bantenya ini juga kelelahan mental, akibatnya apa? Cepat mudah stres, cepat mudah lelah. Sehingga hal inilah yang menjadikan rentang kepada para profesional muda, atau biasanya dikatakan sebagai afiliator muda yang mempunyai usaha masih kecil ya. Zaman sekarang ada yang anak-anak berusia 11 tahun tapi dia sudah punya omset di atas 11 miliar karena hanya menjual jamu rempah ya. Itulah yang menjadikan sebagai mungkin menjadi motivasi, tapi juga banyaknya hujatan-hujatan para netizen plus 62 karena mereka dikatakan nggak bisa seperti anak-anak ini yang bisa pada saat usia 11 tahun tetapi sudah menjadi pengusaha. Makanya di mana dalam kondisi kita saat ini tidak hanya para profesional atau afiliator muda atau juga tenaga kesehatan, kita bisa melihat pada saat COVID tahun 2023 sampai 2020 sampai 2023, di mana tenaga kesehatan pun ternyata terkena penyakit yang namanya burnout karena adanya kelelahan mental. 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam mereka menggunakan APD sehingga nggak bisa istirahat, nggak bisa buang air ya. Ini juga salah satu yang memangnya menyebabkan kelelahan mental atau istilahnya burnout. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, dalam hal ini Oxford University juga mengatakan burnout ini tertulis dalam sebuah buku yang pada saat tahun 1854 ada seorang peneliti mengatakan kebiasaan masyarakat ini lebih suka memiliki ide-ide yang sederhana. Idenya memang sederhana, tapi dalam hal membuat konten biasanya mereka dengan konten-konten yang mengkritik. Contoh, pada saat ada kebijakan-kebijakan pemerintah zaman sekarang, adanya kenaikan pajak, adanya semua dipajaki, dan juga ada beras dioplos, ada air dioplos, ada handphone juga dioplos, ya, handphone ilegal atau black market. Sehingga inilah yang menjadikan kritikan-kritikan di dunia maya yang bisa dikatakan sebagai konten-konten yang bersifat dangkal. Konten-konten yang memangnya mereka mengkritik tapi tidak ada solusinya. Bahkan yang baru-baru ini saya lihat di media maya, ada bendera merah putih bawahnya bendera tengkorak hitam. Ya, ini pun salah satu bentuk kritikan masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah di dunia saat ini. Yang pada dasarnya mereka mengkritik bukan untuk membangun, tapi membakar yang namanya berita-berita dengan cara-cara yang kurang sesuai. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, dalam kondisi saat sekarang dari tahun 2023 sampai 2024 terjadi peningkatan 230% untuk para umat manusia yang menyoroti tentang adanya kekhawatiran karena akibatnya konten-konten yang bersifat tidak berkualitas. Ya, 230% jumlah manusia di Indonesia ini adalah di atas 257 juta jiwa. 257 juta jiwa, sehingga banyak sekali antara istilahnya di zaman sekarang ini, istilah yang menjadikan generasi Z hingga generasi Alpha, yang generasi Z biasanya lahirnya di atas tahun 97 sampai 2000-an, 2014. Kemudian generasi Alpha 2015 ke atas sampai 2025, yang dikatakan mereka mempunyai kesukaan dalam menggunakan media sosial. Yang seperti tadi saya sampaikan, ibu dan bapak di sini yang biasanya di rumah, kalau zaman dulu ibu-ibunya sukanya nontonnya sinetron, ya. Kalau zaman sekarang ibu-ibunya, bapak-bapaknya sukanya nontonnya YouTube, ya, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Apalagi ketika ibu dan bapak menggunakan media Instagram ini atau media TikTok ini untuk melihat konten-konten yang lucu, ya, konten-konten yang menggembirakan. Ya, sehingga ada istilahnya adalah di sini adalah adanya instant gratification atau algoritma media sosial, sehingga algoritma media sosial ini sering muncul baik di YouTube, baik di Instagram atau di TikTok, yang menyebabkan munculnya hormon dopamin, hormon yang bersifat menggembirakan,
hormon yang bersifat menyenangkan diri kita. Sehingga dalam kondisi setiap manusia saat ini, penyebab adanya burnout dan brain rot di sini adalah ketika kemarin saya melihat dari sebuah berita yang baru tayang 2 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juli ya, itu sebulan yang lalu, dan kemarin 29 Juli, bahwa adanya sebuah berita yang mengatakan burnout ini lebih kepada mereka yang mempunyai beban kerja yang sangat-sangat tidak terkendali. Ya, misalkan orang-orang yang kerjaannya multitasking. Misalkan kalau ibu-ibunya sekarang lagi heboh dengan istilahnya donat pingkan mambo, ya. Karena donat pingkan mambo harganya sampai meng-up 200 ribuan sekali beli. Kemudian kalau mau cepat katanya 2 jutaan. Nah, ini merupakan sebuah contoh bahwa dari sebuah donat saja itu bisa menjadi viral. Sebelum donat ada istilahnya itu kemarin di Riau sana yang joget pacu jalur, ya, joget pacu jalur. Karena misalkan ternyata budaya kita bisa terkenal di luar Indonesia, sampai penyanyinya pun datang ke Indonesia. Itu contoh-contoh yang positif. Tapi kalau misalkan seperti contoh donat pingkan mambo itu contoh yang negatif. Karena dia berusaha membuat donat tetapi dikatakan sebagai odading. Ya, atau zaman sekarang kalau saya di daerah tempat tinggal saya namanya itu roti bantal. Ya. Makanya Bapak Saudara-saudari sedama, burnout dan brain rot ini biasanya membakar yang namanya beragam berita supaya orang yang tertuju, orang yang dijudge itu supaya punya kecemasan, punya kekhawatiran. Bahkan kalau seperti contoh artis yang kemarin dihujat ya sama para netizen sampai menangis. Karena pada dasarnya untuk mencari nafkah itu sangat susah zaman sekarang. Makanya dikatakan dalam kondisi kesehatan mental yang burnout dan brain rot di sini akan mempengaruhi masalah ingatan manusia. Siapa ibu dan bapak yang di sini hadir di sini ketika terkena dampak dari yang namanya brain rot mudah lupa dalam menaruh barang. Ya, bukannya karena faktor ABG ya, bukan karena faktor aku baru gocap, tapi karena faktor misalkan kurangnya perhatian, ya, kurangnya kesadaran kita ketika kita mau menaruh barang di suatu tempat. Sehingga karena masalah ingatan ini muncullah yang namanya sulit untuk berkonsentrasi. Ya, kalau sulit untuk berkonsentrasi, tetapi pada saat meditasi yang diingat bukannya masa depan, tapi saat ini. Saat ini saya bermeditasi, saat ini saya sedang melatih kesadaran saya, sehingga kita akan mudah fokus kembali. Sama seperti halnya para pengendara mobil, pengendara motor ketika meditasi dalam dijadikan keseharian, ya sama seperti halnya bapak-bapaknya, ibu-ibunya ini ketika mengendarai kendaraan saat menginjak gas dan menginjak kopling. Kalau gas sama koplingnya itu nggak seimbang, zaman sekarang hanya menginjak gas saja karena udah nggak menggunakan kopling, itu juga akan mudah loncat kendaraannya. Begitu juga kesadaran kita. Ketika kesadaran kita sulit untuk berfokus, maka kita akan mudah adanya kelelahan mental. Sama seperti halnya kendaraan kalau sedang nanjak, ya. Jadi kelelahan mental di sinilah yang akan menyebabkan rasa lelah dan hilangnya motivasi. Apalagi dalam kondisi saat ini dikarenakan menghindari aktivitas yang menjadikan sebagai cara kita untuk mengangkat ketenangan kita, untuk melatih kesadaran kita. Makanya dikatakan meningkatnya kecemasan dan depresi saat ini sehingga banyak orang-orang yang menghujat. Banyak orang-orang itu yang membuli, bahkan banyak orang-orang yang saling mengata-ngatai hal yang tidak benar. Itu sudah banyak yang terjadi di keadaan saat ini. Makanya dikatakan jika kita terpapar oleh berita-berita yang negatif, zaman sekarang istilahnya adalah doom scrolling. Ya, ketika misalkan ibu dan bapak scroll handphonenya setiap hari, scroll handphone, misalkan pada saat santai scroll handphone, itu menjadikan sebagai bentuk dari kesedihan atau kecemasan atau rasa jenuh. Ya, sekali nge-scroll ya akhirnya lama-lama menjadi bosan. Kalau dikatakan selain ada istilahnya doom scrolling, ada istilahnya zombie scrolling, ya.
Jadi zombie scrolling ini lebih kepada orang-orang yang ketika scroll handphone, tetapi dia selain mudah bosan, handphonenya sampai dilempar, ya. Jadi sifatnya kayak zombie, ya. Makanya dikatakan dalam hal ini bahwa mereka yang terpapar dari yang namanya radiasi handphone atau terpapar yang namanya berita-berita negatif, maka mereka akan adanya isolasi sosial. Mungkin di sini jangan sampai ada anak-anak yang pada saat mereka sedang aktif di medsos akhirnya menjadi antisosial. Maunya di kamar aja, nggak mau keluar kamar. Ada yang seringnya main game online, ya. Ada yang senengnya main saham, ya. Apalagi katanya kalau orang yang main saham ya seharian pun di depan komputer, ya. Atau ada yang dikatakan mereka yang terkena isolasi sosial. Jadi keterlibatan dari mental mereka karena akibat mudah sekali terpapar yang namanya sehingga mereka ada rasa anxiety karena kesepian. Sehingga banyak ya berita-berita di zaman sekarang, misalkan ada seseorang artis misalkan ditemui di Korea atau di negara-negara luar sana yang mereka meninggal tanpa diketahui. Ya karena apa? Karena aktivitas kelelahan mental ini. Sehingga dalam kondisi kita sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan doom scrolling ini menjadikan sebagai cara yang paling tidak wajar karena adanya kewalahan, karena adanya kelelahan, dan menjadikan sebagai dampak buruk akibat kesehatan mental semakin menurun drastis. Atau zaman sekarang istilahnya adalah demensia. Jadi mereka yang terkena penyakit mental demensia ini tentu semakin bukan lagi insomnia. Ya kalau insomnia susah tidur. Kalau udah sampai demensia, ya ini dikatakan semakin penyakit mentalnya semakin kronis, ya. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudara sedama, ada penguatan mental yang dikatakan melalui psikoterapi. Ya, jadi kalau ibu dan bapak sering melatih pengembangan batin, melatih bawana, itu istilah dari psikoterapi. Ya, di mana dengan penyakit mental yang dikatakan sebagai mental disorders ini, ibu dan bapak melatih pengembangan batin sehingga adanya sifat gangguan mental ini semakin menurun, yang dikatakan psikogenik, ya. Psikogenik atau dikatakan sebagai cara seseorang ketika mengalami luka yang sangat-sangat tidak wajar akibat fobia atau akibat stres, akibat depresi, sehingga adanya sebuah gangguan jiwa yang menyebabkan setiap orang harus lebih mengutamakan supaya tidak adanya gangguan-gangguan trauma batin. Ya, biasanya kalau orang yang punya trauma batin, ya mereka datang ke para bante untuk konseling, atau mereka bisa dikatakan untuk melakukan meditation, atau biasanya mereka mau di blessing. Ya, sehingga zaman sekarang ini di dalam sebuah roga sutta dikatakan penyakit fisik atau kaikorogo atau penyakit batin sebagai dikatakan sebagai cetosikorogo. Seseorang yang senantiasa bisa mengelebur atau menghancurkan kilesanya sendiri, maka merekalah yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya, kalau zaman sekarang karena akibat perang, ya misalkan perang di luar negeri, antara perang ya yang masih negara-negara perang ini, mereka yang terkena dampak penyakit mental sama penyakit fisik akhirnya mengalami yang namanya kesusahan dalam bertahan hidup. Ya, seperti di negara-negara Palestina, di negara-negara perang saat ini, banyak orang-orang yang kesusahan makan. Banyak orang-orang yang tidak bekerja, apalagi tidak mandi dalam kehidupan sehari-hari. Yang bahkan dikatakan menjadi para budak dari penjajahan tersebut. Makanya dikatakan dalam kondisi kehidupan kita saat ini, Ibu Bapak Saudara-saudara sedama, Sang Buddha mengajarkan kesehatan batin untuk mengolah yang namanya sebuah kondisi batin ke dalam kondisi kesadaran yang paling dalam, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah innermost, ya. Jadi ketika ibu dan bapak saat ini sering menyukai latihan meditasi atau one day mindfulness yang dikatakan sebagai ODM, ini sebuah cara kita. Sebuah cara yang memangnya menjadikan obat kita untuk bisa mengeseimbangkan kesadaran kita, menyeimbangkan batin kita,
Sehingga dalam kondisi saat ini, penguatan mental dijadikan sebagai cara hidup modern digitalisasi. Bahkan banyak juga para tokoh-tokoh ya yang memang yang menjadi orang-orang pinter, mereka membuat sebuah aplikasi untuk melatih kesadaran. Contoh misalkan meditation, ya meditation dari aplikasi meditation banyak ya di media-media dari gawai kita. Sehingga dalam kondisi kita saat ini, ajaran Buddhisme ini sejalan karena berkenaan dengan filosofi Buddhis. Kalau misalkan ibu dan bapak pada saat ini misalkan senang untuk melatih emosional batin, sehingga kita tidak mudah bosan. Misalkan kita di wihara, kita berbuat baik, kita mendengarkan ceramah dhamma, sehingga ini menjadikan sebagai cara kita menginterpretasikan aksi-aksi untuk meningkatkan dan memberikan keyakinan kita kepada banyak orang. Karena keyakinan Buddhis saat ini sudah sangat digemari oleh para, ya tentunya para agama-agama lain selain agama Buddha dalam melatih yang namanya pengembangan batin. Baik itu secara yoga atau secara meditation dengan cara pilates ya. Jadi beragam cara inilah yang menjadikan sebagai pemecahan masalah supaya setiap orang ini melatih pengembangan dirinya sendiri. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, banyak sekali di kehidupan Pangeran Siddhartha yang mencontohkan kepada para siswanya ketika mereka dikatakan bisa menemukan apakah yang bisa melenyapkan penderitaan kita. Apakah jalan yang memangnya menjadikan sebagai jalan utama untuk kita menembus yang namanya pencerahan. Ya, sehingga itulah yang dikatakan sebagai pengingat kita di dalam jalan mulia beruas 8. Bahwa ibu dan bapak yang mempraktekkan meditation ini dikatakan sebagai kita bisa menyeimbangkan penyakit mental yang dikatakan penyakit neurosis ya. Jadi penyakit neurosis ini misalkan mereka yang punya penyakit mental ringan, misalkan susah tidur tapi mereka masih bisa minum obat tidur atau dengan cara meditation. Sehingga dalam pengembangan batin kita saat ini sehari-hari, terapi Buddhis ini yang memangnya menjadikan sebagai terapi yang mencakup sebuah cara supaya kita mental kita semakin disiplin. Ya contoh saja misalkan ketika kita melatih meditasi, kalau mental kita disiplin, ya 1 jam meditasi, ya 1 jam. Nggak ada yang misalkan 1 jam meditasi, akhirnya 30 menit sudah keluar, 40 menit sudah keluar, ya. Jadi dengan melatih mental meditasi ini dikatakan setiap orang akan melatih pengembangan batin supaya di dunia barat juga terkembang yang namanya pelatihan secara psikoterapi analisa ya. Psikoterapi analisa ini adalah menganalisa batinnya sendiri supaya setiap orang ini punya kecemasan, punya permasalahan hidup bisa di let it go, bisa dilepaskan, bisa diluapkan, bukan dengan kekesalan, bukan dengan amarah, bukan dengan teriakan, tetapi dengan cara kita melatih duduk diam dan sadar di saat ini. Sehingga ibu bapak saudara-saudari sedama, tipe terapi yang satunya adalah terapi tingkah laku. Ya biasanya terapi tingkah laku ini lebih banyak dikembangkan khususnya buat para anak-anak yang terkena penyakit namanya adalah penyakit yang dikatakan disabilitas ya. Jadi dikatakan mereka-mereka yang sukanya hyperaktif yang misalnya dikatakan dengan terapi tingkah laku ini anak-anak menjadi mudah lebih tenang dengan cara apa? Misalkan main Lego atau zaman sekarang main ya permainan yang memang dengan susun menyusun seperti puzzle ya. Jadi di mana terapi tingkah laku ini lebih terpada mereka yang menggabungkan kedua terapi antara terapi pengalaman dan terapi tingkah laku. Jadi ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika misalkan kita di kehidupan saat ini banyak melihat konten-konten yang membuat setiap orang itu mudah terbakar ya, mudah untuk membara karena saling gunjing-menggunjing, mulailah kita perlu hati-hati. Jangan sampai terkena imbas dari yang namanya doom scrolling dan zombie scrolling. Ya, kalau udah terkena penyakit
doom scrolling dan zombie scrolling ini nantinya setiap orang mudah bosan, ya mudah jenuh, ya makanya harus handphonenya diistirahatkan. Sehingga mereka-mereka yang memangnya bisa menjalani kehidupan sehari-hari tidak terpengaruh oleh yang namanya berita-berita hoax. Berita-berita yang memangnya membakar, berita-berita yang memangnya menyebabkan setiap orang itu muncul yang namanya watak egois. Semakin dia egois, maka semakin dia mau memberikan yang namanya konten-konten yang bersifat tidak membuat mereka termotivasi, tetapi membuat semakin menghujat. Contohnya menghujat negara kita, menghujat kebijakan-kebijakan negara kita, bahkan menyalahkan aturan-aturan yang ada di negara kita. Bahkan sampai contoh mantan presidennya pun dikatakan dipalsukan. Ya, ini yang sampai dikatakan harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita mudah terprovokasi karena adanya konten-konten yang tidak bersifat profesional. Makanya dikatakan dalam kondisi terapi tingkah laku, setiap orang haruslah menjaga kedekatannya terhadap kesadarannya. Jangan ketika dia sudah kesadarannya tidak benar, akhirnya semakin terprovokasi, akhirnya mereka semakin mudah untuk kurang bisa menganalisa. Dan akhirnya dia terkena penyakit yang namanya pembusukan otak. Ya, jadi brain rot ini dikatakan sebagai pembusukan otak dan brain rot ini sebagai terbakar akibat kelelahan mental. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudara Dhamma, saya menghimbau dan juga membagi tentang kedua istilah ini di awal Agustus supaya kita tidak terjajah oleh penyakit-penyakit media sosial. Kalau mungkin penyakit fisik masih bisa diobati, kalau penyakit media sosial itu susah diobati karena ada jejak digitalnya. Makanya semoga apa yang menjadikan sebagai pengetahuan di awal Agustus ini, Ibu dan Bapak harus berhati-hati dengan mempraktekkan Pancasila dan Pancadhamma sebagai penyeimbang kehidupan kita sehari-hari, dan kita senantiasa mempunyai hiri dan otapa, bukan iri dan nestapa, ya. jadi kita harus bisa melihat ke dalam diri kita supaya kita tidak punya yang namanya keirian dan kehidupan kita menjadi nestapa, ya, karena meratapi, ya. Makanya ini yang menjadikan sebagai bentuk pengetahuan buat Ibu dan Bapak. Sekali lagi saya menyampaikan anumodana yang telah hadir dan melakukan puja bakti pada pagi hari ini. Semoga Dhamma senantiasa lestari dan semoga Ibu dan Bapak selalu tumbuh dan maju di dalam merealisasi ajaran-ajaran Tiratana. Sabe serta Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.